Oke, bisa perhatikan layarnya masing-masing. Kira-kira di depan kalian, gambar itu gambar apa ya? What's the picture in front of you, in front of your screen? Makanan. Makanan. Okay. Nah, could you please mention the name of the foods on your screen? Turki. Oh ya, Turki. Aduh, apa itu? Yang samping ini apa? Pizza. Pizza, ayam, Ayam, ya bisa Turki, bisa ayam. Ikan Ini katsu. apa? Ini itu? apa? Anjir, keren Apa itu? juga. Ini Apa itu? seperti apa menurut kalian? Yang di bawah Telur pizza goreng. ini? Pentol. Onde-onde. Ini apa menurut kalian? Apa Yang di itu? tengah bawah. Pancake. Ya, adalah bukan. Pancake bersayur ya? Itu sayur kan? Aduh, kayak awal. Nah, ini yang Bingung, kanan atas, Turki. itu tengah. An. Yang kanan Oh. atas. Itu Ikan chicken katsu. katsu. Ikan katsu. Pernah makan di Gibbs? Ada nggak, Miss? Ada nggak? Makanya Miss nanya. Belum pernah lagi. Belum pernah. Kalau stick. Pernah nggak Oh, di iya. Gibbs? Pernah. Pernah. Nggak, di Gibbs nggak tahu kan. Tapi kalian pernah makan makanan semua ini nggak? Yang di depan ini? pernah beberapa. Nggak Oh, tahu, Miss, beberapa. tapi pernah. Nah, ada yang kalian suka nggak dari gambar yang di depan ini? Steak, pizza, chicken katsu. Good. Stick pizza tanya katsu. Nah, kalau dari selain di depan gambar ini, kalian suka makanan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Others? Yang lain? Suka apa? Pecel. Pecel. Yang lain? Yang pedas. Ada yang chat miss. Gak usah malu-malu kalian, teman-teman kalian juga. Open mic aja. Nasi kuning. Oke. Oke, jadi kenapa kita membahas tentang makanan tadi? Miss di sini mau nunjukin satu poster tentang 5 makanan Indonesia yang mendunia. Jadi Miss mau minta tolong ke salah satu dari kalian untuk bacakan posternya. Miss minta tolong ke siapa ya? Ke Ariswanda. Ariswanda bisa open mic. Ada, Miss. Oke. Could you please read the poster for us? Dari kanan ke kiri. 5 makanan Indonesia yang mendunia. Hmm. Kementerian Pariwisata pada tahun 2019 kemarin menetapkan 5 teratas makanan Indonesia yang telah mendunia berdasarkan Culinary Community Forum Group Discussion, Miss. Ya. Soto. Sup dengan aneka rasa, tekstur, dan bahan-bahan di mana setiap wilayah di Indonesia punya cita rasa khasnya sendiri. Rendang, olahan daging dari ranah Minang ini bahkan pada 2011 pernah menduduki hidangan terlezat dunia nomor 1 versi CNN. Sate, di Indonesia sate ada beragam jenisnya, mulai dari sate ayam, sapi, hingga kambing. Namun yang membuat enak itu tentu adalah bumbunya. Nasi goreng, meski di negara lain nasi goreng umum dijumpai, namun tak ada yang selezat nasi goreng Indonesia yang terkenal dengan bumbu rempahnya. Gado-gado boleh dibilang ini adalah salah satu Indonesia. Kelezatan gado-gado ada di bumbu kacangnya, dan setiap daerah punya cita rasa khasnya masing-masing. Oke, thank you Ariswanda. Panggilannya apa, Aris? Aris, Miss. Aris ya, oke. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaannya ya. Di sini kita punya 3 pertanyaan. Bisa kalian baca sebentar, mungkin 3 menit cukup dijawab. Oh ya, Miss minta kalian itu ya punya catatan sendiri untuk literasi dan numerasi. Ntar kalau Miss lagi WFO di sekolah, Miss minta catatannya ya. Kalian pada di asrama semua ya, selain yang di rumah? Ya. Kalian kebanyakan di asrama? Yang pulang ada berapa di sini?
Saya di rumah. Oke, Farel di rumah. Mungkin yang di sekolah nanti Miss bisa langsung minta catatannya aja ya. Soalnya susah kalau kalian mau moto-moto catatan itu. Dijawab di catatan masing-masing, nanti Miss minta tolong perwakilan buat share ke teman-temannya. Tulis soal apa enggak katanya. Kalau mau cepet nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Kalau mau jelas ditulis bagus. Oke, ada yang done? Others, have you done the questions? Oke, Miss tunggu 1 menit lagi ya. Sudah ada yang done? 2 yang chat Miss. Oke, yang lain yang belum selesai bisa diselesaikan ya. Ditulis di catatannya. Untuk nomor 1 kita jawab sama-sama aja. Ada berapa makanan Indonesia yang mendunia pada poster di samping? Sudah jelas ya dari judulnya aja? Ya, ada 5. Ada 5 makanan Indonesia yang mendunia. Sekarang Miss minta tolong untuk nomor 2. Nomor 2, Muhammad Egy Syahrani. Can you please open your mic and tell Yes. us your answer? Apa arti kata mendunia? Menurut saya Mm-mm. arti kata mendunia itu makanan yang go internasional gitu, misalnya terkenal sampai ke luar negeri. Oke, makanya mendunia ya, karena sampai ke luar negeri. Oke, thank you. Panggilannya siapa, Egy? Egy ya? Egy Mas ya. Oke, thank you, Egy. Next, for number 3, I ask please Farel Ihsan to answer. Apa yang menjadi sumber penetapan makanan Indonesia yang mendunia? Nomor 3 ini kan kayak tempat datanya kan, Miss? Gimana? Nomor 3 ini kayak nanyain datanya dari mana gitu kan, Miss? Ya, Oh, coba dari itu, jawabannya. Miss. Culinary Community FGD, Miss. Dari mana tulisannya, infonya dari mana? Yang C, Miss. Ya, yang C. Itu dari posternya yang mana? Itu, Miss. Yang apa? Kemarin pada tahun 2019 kemarin menetapkan 500 makanan Indonesia yang telah mendunia berdasarkan Ya, Culinary Community berdasarkan Forum. ya culinary community itu ya. Oke, thank you. Iya, Miss. Panggilannya Farel apa Ihsan? Farel, Miss. Farel. Oke, thank you Farel. Yang Hmm. lain bisa dilengkapi ya catatannya untuk jawabannya. Next, masih ada Oke. Masih ada 2 pertanyaan, Miss kasih waktu 2 menit aja untuk kalian menjawab. Karena ini jelas ada di poster, jadi cepet aja kalian jawabnya. Mungkin 1 menit bisa. Oke, dan ya. Yang lain dan
Karena 2 aja, Miss langsung lanjut ya. Miss minta tolong ke aduh mana nih? Miss minta tolong ke Akmal Riyadi. Akmal Riyadi, could you hear me? Ya, Miss. Ya, please answer the question number 4 ya. Dari kelima makanan tersebut, makanan mana yang pernah menjadi makanan terenak sedunia? Rendang, Miss. Dari mana tulisannya? Itu, Miss. Makanan terenak sedunia nomor 1 dunia versi C. Oh, oke, thank you ya. Akmal Riyadi panggilannya Akmal apa Riyadi? Akmal, Miss. Akmal di sekolah ya? Iya, Miss. Oke, thank you Akmal. Oke, jadi jawabannya adalah rendang karena di posternya sudah jelas tertulis ya, katanya pernah menduduki hidangan terlezat di dunia. Oke. Number 5, please Fadikya. Fadikya, could you hear me? Ya, Miss, bisa, Miss. Ya, Fadikya di rumah apa di sekolah? Ayo di rumah, Miss, di rumah. Panggilannya siapa? Fadi? Fadik, Iya. iya, Miss. Ya. Siapa? Fadik bisa juga, Fadik. Fadik. Oke, thank you. Please answer the question number 5. Gado-gado termasuk jenis makanan apa? B, Miss. C, salad. Salad. Dari mana tulisannya? Boleh dibilang ini adalah saladnya Indonesia. Tulis Pagap Kota Ya. Oke, thank you Fadik. The answer sudah ada di poster ya, jelas. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini lebih ke pendapat kalian. Nah, di sini ada 3 pertanyaan tentang pendapat. Di catatan kalian masing-masing, coba bikin tabel perbandingan. Nah, jadi di tabel itu ada, Miss minta 2 aspek aja nggak apa-apa. Kalian bikin aspek rasa, harga untuk ke-5 makanan yang ada di poster itu. Gimana sih maksudnya, Miss? Itu. Jadi misalnya rasa soto menurut kalian gimana? Asin kah atau gurih kah? Terus kalian suka kah atau kalian biasa aja sama rasanya gitu. Selanjutnya sampai rendang, nasi goreng, sate, gado-gado. Semuanya kalian rate diukur menurut kalian rasanya bagaimana. Begitu juga dengan harga. Soto menurut kalian harganya kisaran berapa yang pernah kalian beli? Terus menurut kalian itu mahal kah atau murah atau affordable aja atau bisa dibeli aja. Nah itu, jadi ada 2 aspek untuk 5 makanan ini. Kalian bikin di buku catatan kalian ya. Terus yang nomor 2, jika melihat syarat makanan dengan gizi seimbang, manakah yang paling baik menurut kalian? Jelaskan. Nah, oke Akmal Riyadi sama Nuril. Oke. Nah, jadi di nomor 2 itu kalian pilih dari 5 makanan itu yang mana yang paling bergizi menurut kalian ya. Terus jelaskan kenapa jadi bergizi. Misalnya, Miss milih nasi goreng. Nasi goreng bergizi karena apa gitu ya. Terus yang nomor 3, jika melihat kekhasan cita rasa masakan Indonesia, jelaskan keunikan dari makanan-makanan tersebut. Jadi menurut kalian dari 5 makanan yang ada di poster ini, mereka tuh khasnya dari mananya sih gitu loh. Gitu ya. Dicatat aja. Ini jadi ketiga pertanyaan ini pendapat kalian semua. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Miss, Ya. nomor 1 tadi apa, Miss? Boleh diulang nggak, Miss? Nomor 1, oh ya. Nomor 1 kalian bikin tabel nih. Ikutin aja tabel yang ada di PPT Miss. Jadi ntar ada 2 aspek, rasa sama harga. Nah, jadi menurut kalian dari 5 makanan ini rasanya gimana? Misalnya soto rasanya gimana? Oh menurut saya soto rasanya enak soalnya asin-asin gitu. Misalnya rendang enak soalnya gurih terus pedas. Saya suka gitu. Terus yang harganya bisa nasi goreng harganya terjangkau. Biasanya harganya 15.000 gitu. Jadi di list aja menurut kalian rasanya soto gimana, harganya soto gimana, rendang gimana, nasi goreng gimana gitu ya. Iya, 2 aspek ini aja nggak Oke, apa-apa. Miss. Kalau Makasih, Miss. mau lebih, bagus. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu, kalian bisa 2 aja. Kalian masih ada soal selanjutnya. Miss kasih waktu 5 menit, cukup? 5 Bisa, menit Miss. ya. Kalau sudah selesai nggak apa-apa, chat aja dan Miss gitu. Silakan.
Oke, sudah ada yang selesai, yang lain bisa selesaikan ya. Nanti Miss minta perwakilan dari kalian untuk sharing pendapat masing-masing. Oke, sudah ada yang dan lagi. 2 menit lagi ya. Oke, kita lanjut sharing ya. Miss minta tolong ke Okta Eka untuk sharing nomor 1. Ya, Miss. Okta Eka ini panggilannya siapa? Okta. Okta. Kayak nama yang berbeda semua, Okta Eka Ilham Ramadhani. Oke, Okta, please answer number 1 based on your opinion. Oke, Miss. Di sini pertanyaan nomor 1 itu bandingkanlah kelima makanan tersebut dengan membuat tabel perbandingan. Itu yang titik-titik itu nggak usah diisi kan, Miss? Nggak usah. Kalau mau Oke. nambah lagi nggak apa-apa sih. Oke, lanjut Jadi, silakan. untuk soto, nah untuk rasa dari soto itu dia tuh berkuah, terus bagi siapapun yang menikmatinya tuh akan kayak ngerasa, oh ini nih rasanya tuh bikin segar kalau dimakan sama nasi. Nah, untuk rendang rasanya itu tergantung sih, ada yang mungkin dagingnya tuh alot atau ada yang empuk dan memiliki cita rasa yang khas. Untuk nasi goreng dia juga memiliki, untuk rasanya ada yang enak dan terkadang ada juga yang tidak. Soalnya nasi goreng itu dibedakan, ada nasi goreng manis sama nasi goreng asin. Dan cara memasaknya juga berpengaruh pada keawetan nasi goreng tersebut. Untuk sate, dia punya rasa daging yang empuk tergantung bagaimana cara pengolahannya. Kemudian mempunyai bumbu kacang yang dicampur dengan kecap sehingga pedoman biasanya rasanya manis. Untuk gado-gado, dia punya cita rasa yang unik menurut Okta karena di situ kompleks banget makanannya karena ada sayur, biji-bijian, terus lontong sebagai pengganti nasi, dan macam-macam lagi yang lainnya. Untuk rasanya tergantung pada si pembeli. Nah, untuk harga yang diberikan, untuk soto itu yang Okta tahu 15.000, rendang itu sekitar 25 ribuan, nasi goreng itu 10.000 tergantung topping yang diinginkan, kemudian sate itu 15.000 per porsi biasanya, tapi tergantung yang membeli juga, gado-gado itu 10.000. Oke, thank you. Really elaborated ya. Good. Terima kasih banyak, Okta. Sama-sama. Oke, sekarang kita ke nomor 2, syarat makanan dengan gizi seimbang. Miss minta tolong ke yang belum Miss dengar suaranya, Rifki Prawira Septiawan. Can you hear me? Rifki? Ya, Miss, halo. Ya, Rifki di sekolah ya? Panggilannya Rifki ya?
Ya, Rifki. Di sekolah kah? Ya, di sekolah, Miss. Oke, silakan nomor 2. Nomor 2, jika melihat syarat makanan yang makanan dengan gizi seimbang, manakah yang paling baik? Jelaskan. Soto, Miss. Gimana tuh? Soto, Miss, karena yang biasa yang kuah-kuah itu baik, Miss. Oh, oke. Selain itu, Udah itu aja, Miss. oke deh. Thank you. Sekarang nomor 3, Miss minta tolong yang belum terdengar, Tirta Randi. Yang belum jawab maksud Miss. Tirta Randi, can you hear me? Ya, Miss. Dari sekolah juga ya? Apa panggilannya Randi? Apa siapa? Apa, Miss? Panggilannya siapa? Bisa Tirta, bisa Randi juga. Oke, Tirta di sekolah ya? Iya, Miss. Oke, please answer number 3. Kok dia hilang lagi? Tirta, could you please answer number 3? Oke, bentar, Miss. Iya, silakan. Keunikan dari makanan-makanan tersebut yaitu rempahnya yang sangat terasa, Miss. Untuk 5-nya ya? Iya, Miss. Oke, thank you ya. Memang karena dari makanan-makanan tersebut yang paling khas adalah rempah. Rempah di Indonesia ada yang tahu biasanya pakai apa? Galang, Pakai apa? galangga masuk. Gimana? Galangga, Oh, oke. Selain itu, Oke, Miss. cengkeh, jahe. Ya, benar ya. Oke, kita ke next question ya. Nih, ada poster yang baru lagi. Oh ya, nah, ini cuma 3 pertanyaan terakhir untuk sesi kita Zoom. Nih, 3 pertanyaan ini sudah ada di poster yang ada di PPT ya. Bisa kalian kerjakan dalam 3 menit. Bisa sambil dicatat di bukunya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nomor 2 ini ada 4 pernyataan, ada 4 pernyataan. Kalian tulis aja pernyataan yang benar yang mana. Misalnya nomor 1 dan 2 misalnya benar, tulis aja 1 dan 2 benar. Nomor 3 dan 4 tidak benar gitu ya. Silahkan dikerjakan dalam 3 menit. Oke, untuk jawabannya nanti kita bahas sama-sama ya. Nomor 3.
Hitung aja dulu, nggak apa-apa. Miss nanya, Ya, silahkan. itu mili diubah ke liter atau gimana? Liternya aja yang diubah ke mili kayaknya lebih mudah deh. Misalnya kita butuhnya berapa satu hari? 2 liter. Nah, 2 liter kan? Nah, itu dijadikan mililiter aja. Berarti jadi 2000 ya. Nah, 2000 Oke. itu ntar dibagi. Kasih, Miss. Oke, sama-sama. Oke, sambil temen yang hitung karena waktunya makin singkat, Miss minta tolong nomor 1, nomor 1 kita jawab sama-sama aja deh. Berapa banyak air yang dibutuhkan satu hari? Sudah jelas ya? Jawabannya 2 liter. Terus nomor 2, Miss minta tolong ke siapa yang belum ya? Nuril? Nuril yang sama Akmal Riyadi. Can you please answer the second question? Ada di depan layar nggak ya mereka? Udah, Farel deh, Farel. Farel Ihsan. Ya, Miss. Farel Ihsan panggilannya Farel? Halo, Miss. Farel di rumah, di sekolah? Saya di rumah, Miss. Oke. Lagi. Oke, please answer the second question. Nomor 2, saya yang pertanyaan 1, jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi adalah makanan pokok. Itu benar, Miss. Itu porsi sayuran yang dikonsumsi harus lebih sedikit, itu false, Miss. Ya. Jadi Kenapa? air yang Kenapa? dibutuhkan. Sabar. Aduh, itu Nomor Miss. 2. Porsi sayuran itu harus lebih banyak, Miss. Apa? Ini sayuran 3-5 porsi, Miss. Nah, good. Nomor 3. Setuju. Nomor 3 benar, Miss. Udah paling bawah nih, Miss. Yang 4. Yang 4 salah, Miss. Kenapa? Itu, Miss. Sayuran 3-5 porsi, tapi buah 2-3. Nah, oke. Berarti 1 dan 3 benar, 2 dan 4 salah ya. Ya, Miss. Oke, thank you, Farel. Yang Oke, nomor Miss. 3, Miss minta tolong ke Aris deh. Soalnya dia ada jawab ke Nggak tahu, Ciplis. Miss. Ya, nggak apa-apa. Menurut Aris gimana cara jawabnya tadi? 3, berapa sekian, Miss. Gimana tuh ngitungnya tadi? Jadi 2 liter ke mili jadi 2000, Miss. Terus? 1 botol 600. Jadi berapa botol untuk sampai 2000, Miss? Sekitar berapa? Sekitar 3 botol lebih dikit, Miss. Jadi bisa dibilang 3,5, 3,5 bisa, atau 4 ya amannya. Oke, 3-4 botol katanya nih. Ya, benar. Nah, itu dicatat di catatan kalian. Nah, kita di penghujung meeting, sebenarnya sudah di ujung meeting. Miss mau tanya yang di sekolah siapa aja, mungkin bisa dikasih reaction ke Miss. Yang di sekolah. Mana sih kalian? Oh ya, Rifki di sekolah. Akmal dan Nuril di sekolah juga. Terus yang lain? Tirta, Miss. Tirta di sekolah, Miss. Siapa? Tirta di sekolah juga. Misalnya Farel di rumah tadi. Aris? Aris di mana? Aris Wanda? Rumah, Miss, rumah. Oke, Fadik? Fadik di rumah? Miss, atau di saya sekolah? Miss. Ya, Fadik di mana? Di rumah, Miss. Rumah. Okta Eka? Di rumah, Miss. Rumah juga. Egi? Muhammad Egi Syahrani? Di rumah apa di sekolah? Di rumah, Miss. Rumah juga. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4 yang di sekolah. Nah, untuk yang di sekolah, tugas selanjutnya bisa kalian akses. Kalian udah pada masuk GC nggak sih? Yang gabungan tuh kan, Miss. Yang online, yang gabungan itu.
Saya sudah, Miss. Yang belum Miss share ke chat ya, bisa langsung join. Ini Miss ketik untuk everyone yang belum masuk di kalian SS ya, SS online itu GC untuk SS online. Yang belum masuk bisa masuk dengan klik link yang Miss kirim di chat. Untuk yang di sekolah, soalnya itu ada di GC. Ntar dikerjakan aja di buku tulis kalian, Miss cek langsung. Untuk yang online bisa di-upload di GC-nya langsung ya, mungkin scanan jawaban kalian. Deadline-nya mungkin sampai Selasa besok, Selasa minggu depan. Ini hari apa sih? Oh, Rabu. Selasa deh, Selasa. Soalnya Rabu ntar Miss cek. Oke? Jadi yang belum join GC bisa join ya, biar nggak ketinggalan tugasnya. Ntar tugasnya kayak gini. Hitung-hitungan. Nggak bisa kita bahas bersama soalnya ini hitung-hitungan. Mungkin yang online bisa chat Miss kalau misalnya bingung. Kalian butuh WA Miss kah? Boleh, Miss. Miss tulis WA Miss ya. Jadi kalau ada bingung bisa langsung chat Miss. Miss bisa disebut aja nggak WA-nya? Soalnya Zoom Okta ini error, jadi tulisannya tuh nyatu semua. Oh iya ya. Ini Miss kirim nomornya di chat, terus juga Miss sebutin. Ini Oke. enggak sekarang, ini tugas. Jadi ntar Iya, iya. tugasnya bisa diakses di GC. Untuk nomor Miss 0857 87 402 822. Sudah? Okta? Udah, Miss. Oke. Yang lain yang online bisa itu ya, bisa chat Miss juga kalau ada pertanyaan. Yang langsung ntar kalau ketemu Miss langsung di sekolah ya. Oh ya, ntar kalau chat Miss jangan lupa perkenalan dan asal kelas ya. Supaya Miss tidak bingung. Yang chat siapa. Oke, habis ini kalian istirahat. Ntar lanjut lagi jam berapa tuh? Jam 11.40 sama mata pelajaran kalian yang selanjutnya. Oke, ntar Miss upload di GC ya. Jadi Miss minta tolong yang belum masuk GC bisa masuk GC-nya. Sejauh ini ada pertanyaan? Clear, Miss. Ya, udah clear ya. Pokoknya ntar kalau bingung tugasnya yang online bisa tanya ke Miss. Tapi kalau yang di sekolah bisa tanya temennya ya. Oke, karena sudah clear dan tidak ada pertanyaan, Miss akan akhiri sesi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, karena Miss minggu depan juga masih online, jadi kita masih online, ntar ketemunya. That's all from me. I'm sorry for the mistakes. Before we close today's session, let us recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.